Ya, salam puji Tuhan. Hari ini saya akan sharingkan apa yang diajarkan Tuhan ya. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau bicara dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Didik kami. Tegur kami supaya kami bisa melangkah dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Bimbing kami Roh Kudus. Berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, hari ini Tuhan itu ngajari saya tentang pengusaha ya. Mungkin ini cocok buat pengusaha, dan saya berharap saudara belajar sesuatu lah ya. Jadi semua harus diambil dari sudut pandang yang benar ya. Jangan sampai kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang salah, sehingga kita salah berpikir, kemudian salah bertindak. Oke, saya itu ya tadi berpikir sih, saya merenung, saya ini ada di gua doa, saya berdoa, saya ngomong-ngomong dengan Tuhan tentang banyak hal. Salah satunya tuh saya memang punya kerinduan untuk membuat rumah singgah untuk orang-orang jompo ya. Mungkin kalau kelas saya punya kerinduan untuk rumah saya itu sebelah ada tanah kosong sih. Saya doakan lah supaya kalau ini memang kehendak Tuhan, bisa dibeli dan jadi rumah singgah untuk orang-orang jompo yang seringkali mereka ini di rumah sendirian, tidak punya teman. Jadi mereka bisa datang ke tempat ini, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya yang sama-sama lansia. Kemudian mereka dapat, ya puji Tuhan, kalau ada berkat makanan kita bisa makan bareng-bareng. Saya berpikir gitu sih. Kami tidak, mungkin belum waktunya untuk menampung, atau ini pikiran saya ya, menampung. Jadi saya ingin buat rumah singgah dulu untuk orang-orang lansia, orang-orang jompo, dengan dasar seperti itu. Nah, kemudian Tuhan tuh pernah sih ngomong ke saya gini, sebenarnya tempatnya sudah ada dan besar, aku mau yang besar. Saya sebenarnya punya pandangan juga tempat yang besar, dan ini tinggal memperbaiki beberapa hal sih. Tapi kemudian saya ngomong ke, bukan saya ngomong sih, kebetulan saya punya teman seorang pengusaha, dan dia juga mungkin ingin itulah. Tapi setelah berbagai macam hal, ternyata tidak jadi ya, tidak jadi. Lalu ya sudah, saya sih nggak masalah, karena memang semua saya lakukan dengan kehendak Tuhan. Saya akan berusaha dan saya kembalikan ke Tuhan. Kemudian karena nggak jadi, ya sudah, saya biasa aja. Nah, teman saya ini berpikir bagaimana kalau kita, ya sampai sekarang belum ada realisasinya sih, tapi saya berharap ya teman saya sudah bagus dan dia berusaha. Dia ingin beli saja, yuk kita beli tanah saja yang di tempat dekatnya Mas Lukas, kemudian kita buat untuk panti jompo ya. Saya masih berpikir banyak dan belum bisa ya. Kemudian waktu tadi saya merenung, Tuhan tuh ngomong dengan saya gini, sebenarnya dia tuh punya tempat yang ada, yang sudah besar dan tersedia, tapi dia nggak mau. Nah, jadi Tuhan seperti begini loh, seringkali orang itu ngakali Tuhan dalam arti gini, saya punya yang baik, yang terbaik, tapi saya berikan yang tidak baik, saya berikan yang biasa aja. Rumahnya sendiri besar, tapi untuk Tuhan yang kecil-kecil aja, untuk Tuhan yang biasa-biasa aja ya. Dia diberkati Tuhan banyak, tetapi ya untuk Tuhan kasih yang sisa aja ya. Kemudian saya diingatkan dengan sebuah kisah di kisah para rasul. Maaf ya, ini saya nggak apa namanya, bukannya saya ngomongin teman saya, enggak. Tapi saya berharap kita semua belajar ya. Kita semua belajar dari sebuah keadaan. Saya juga pernah punya kesalahan. Saya yakin semua orang punya kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan,
supaya kita bisa bersikap benar, bertindak benar. Oke, kita baca di Kisah Para Rasul 5. Coba ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 5. Mulai ayat yang pertama. Ini cerita tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi dia sebenarnya menjual tanah, tapi kemudian yang diberikan untuk Tuhan itu ternyata dalam perjanjian, dalam terjemahan lain, di terjemahan Amplified dikatakan, and with his wife knowledge, jadi dengan sepengetahuan istrinya, and connivance he keep back and wrongfully appropriated some of the process, bringing only a part and putting it at the feet of the apostles. Jadi dia sebagian ditahan, tetapi dikatakan membawa, bringing only a part, hanya satu sedikit bagian, hanya satu bagian yang dipersembahkan ke Tuhan. Jadi akhirnya kita tahu Ananias dan Safira ini akhirnya harus mati. Ya, seringkali orang itu suka ngakali Tuhan ya, jadi Tuhannya nggak tahu, saya beri aja yang sebagian kecil, sementara yang sebagian besar untuk saya. Ya, saya berharap kita nggak seperti itu ya, karena ya kita ini hidup untuk apa toh kalau bukan untuk hidup kekal. Nah, saya juga terinspirasi, juga diingatkan dengan kisah Zakheus. Ada dua orang, yaitu Zakheus, dia pemungut cukai, dan satu lagi pemuda kaya ya. Jadi Zakheus ini pemungut cukai, dan saya yakin dia kaya. Kemudian ketika ketemu Tuhan, Zakheus ngomong gini, di Lukas 19 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Zakheus ini orang berdosa, tapi dia juga orang kaya. Kemudian ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia persembahkan sebagian besar hartanya. Jadi separuhnya diberikan orang miskin, dan jika ada yang diperas atau ya mungkin pemungut cukai itu katanya sih dulu banyak hal yang nggak baik, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau misalnya anggap aja separuhnya sudah diberikan, dan mungkin ada 1-2 orang atau mungkin 10 orang yang ternyata menuntut bahwa dulu Zakheus melakukan kesalahan, dia kembalikan 4 kali lipat. Jadi sebagian besar hartanya diberikan untuk melayani Tuhan. Sementara ada pemuda kaya yang dia mendatangi Tuhan Yesus. Dia ngomong, untuk bagaimana caranya supaya aku bisa hidup kekal. Kemudian Tuhan Yesus ngomong tentang hukum Taurat ya. Ya, lakukanlah 10 hukum Taurat, yaitu kasihlah orang tuamu, hormati orang tuamu, jangan bersuta, jangan berzina, dan macam-macam. Kemudian orang kaya ini ngomong, semua itu sudah aku lakukan. Nah, jadi ada orang yang kaya, kelihatannya rohani, kelihatannya dia melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika Tuhan ngomong, kalau engkau ingin sempurna, kemudian orang kaya itu apalagi yang harus aku lakukan? Tuhan ngomong, juallah semua milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, ketika disuruh itu, ternyata pemuda kaya ini gak mau. Dia tidak mau kehilangan sebagian besar hartanya, dan dia memilih pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di Matius 19 ayat 23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bertolak belakang dengan kisah Zakheus tadi. Sama-sama kaya, Tuhan Yesus ngomong ke Zakheus, terjadi keselamatan. Jadi orang ini masuk dalam kerajaan surga, sementara yang orang kaya yang kelihatannya rohani ini ternyata malah dikatakan sukar sekali masuk kerajaan surga. Jadi seringkali ketika seorang pengusaha, seorang yang diberkati Tuhan jadi kaya, atau seorang yang mungkin memang dia kaya lah ya, dia punya banyak harta, itu ada dua pilihan. Dia bisa memberikan Tuhan yang terbaik atau memberikan Tuhan yang sisa. Kalau dia memberikan Tuhan yang terbaik, maka dikatakan terjadi keselamatan. Tetapi ketika dia memberikan yang sisa, yang terbaik disimpan, ketika Tuhan minta dia nggak mau, lebih baik saya tinggalkan Tuhan daripada diminta. Ya banyak ya pengusaha meninggalkan Tuhan ketika mungkin Tuhan ngomong ya, berikan ini, berikan itu, kemudian dia berpikir berbagai macam. Sebenarnya hatinya tuh nggak mau kehilangan ya, apapun alasannya dia ngomong ini persepuluhan perjanjian lama dan macam-macam dan lain-lain, tapi sebenarnya dia nggak mau kehilangan uangnya, sebenarnya dia nggak mau kehilangan hartanya, sehingga Tuhan berkata sukar sekali masuk kerajaan surga. Lalu apa kita harus miskin? Kita nggak boleh kaya ya, enggak, jangan salah. Tuhan ingin kita jadi berkat, Tuhan ingin memberkati kita, dan kita bisa menjadi saluran berkat. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam. Tetapi jangan sampai kita ngakali Tuhan dalam hal kekayaan, karena seringkali orang itu banyak ngakali Tuhan, jadi kelihatannya baik, kelihatannya rohani, tapi dia menyimpan sebagian besar miliknya, sementara Tuhan diberikan yang sisa. Saya akan tutup dengan 1 Timotius 6 ayat 17-19. Ya, saya bacakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, ya, jangan tinggi hati. Kekayaan itu hanya titipan. Ya, saya pernah melihat sebuah gambar tukang parkir. Ya, tukang parkir itu punya mobil banyak di parkirannya, dan dia nggak sombong. Karena apa? Itu bukan mobilnya, itu hanya titipan. Ya, belajar dari tukang parkir yang tahu bahwa ini hanya titipan. Jadi jangan tinggi hati. Kemudian dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Baru-baru ini ada berita orang terkaya di Vietnam, atau salah satu orang kaya di Vietnam, dia meninggal. Ya, banyak orang kaya yang sakit dan nggak bisa sembuh, yang akhirnya harus macam-macam lah ya, nggak bisa. Kekayaan itu nggak bisa diharapkan. Kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Kalau kebahagiaan semu mungkin bisa ya, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang sejati nggak bisa. Kekayaan tidak bisa membeli kesehatan. Seringkali banyak orang kaya yang sakit, mungkin sesuatu yang tidak bisa disembuhkan, diabetes atau apa, jadi mereka akhirnya tersiksa dengan hidupnya sendiri. Kekayaan lebih lagi tidak bisa membeli kerajaan surga ya. Jadi Tuhan nggak bisa disuap ya. Kalau kita jadi berkat itu karena Tuhan memberkati kita, bukan untuk menyuap Tuhan supaya kita kelihatan baik di depan Tuhan, enggak juga, enggak seperti itu. Tuhan ingin kita jadi berkat, diberkati dan jadi berkat ya. Kemudian melainkan pada Allah yang dalam. Jadi jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan saya tambahi, berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Hati-hati, banyak orang kaya diberi kekayaan tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Hidupnya harus hancur ya, akhirnya lari ke narkoba, lari ke seks bebas, perzinahan dan macam-macam, karena dia nggak ada damai sejahtera ya. Kekayaan nggak bisa memberi damai sejahtera. Kemudian lalu apa yang harus dilakukan? Di ayat yang selanjutnya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi ya, untuk apa tuh harta disimpan banyak-banyak? Tapi saya gini saudara ya, saya pernah merasakan ketika saya di titik saya itu punya uang lebih, kemudian saya merasa takut berkurang. Dia merasa, wah ini uang segini jangan sampai berkurang lah gitu. Saya pernah berpikir gitu, tapi kemudian Tuhan peringatkan saya, dan sekarang saya kembali
Saya nggak peduli uang itu mau berkurang, mau habis, mau apa, saya nggak peduli. Ya mungkin nominalnya kalau bagi saudara nggak banyak, tapi bagi saya banyak. Tapi ya itulah, saya gunakan untuk jadi berkat, saya gunakan untuk melayani, untuk memberi, untuk membagi, untuk melakukan kebajikan. Karena apa? Dikatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, kekayaan gunakan untuk kekekalan, bukan hanya untuk dunia, sesuatu yang semu, hidup yang tidak sebenarnya. Ya dunia ini hanya jalan menuju hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya ya kelak ketika kita hidup kekal, hidup selamanya di dalam kerajaan surga. Saya berharap kita semua menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kebajikan, kayak dalam kemurahan, ya mau berbagi dan mau memberi, karena hidup itu memang harus diisi seperti itu ya. Tidak baiklah kalau kita dipercaya Tuhan banyak sementara kita suka menyimpan, sementara kita melihat banyak orang-orang yang membutuhkan, yang butuh pertolongan, yang butuh uluran tangan kita. Kita bisa, takutnya ini cerita seperti Lazarus miskin dan orang kaya, yang akhirnya Lazarus di Firdaus dan orang kaya itu tersiksa di alam maut karena ya dia nggak pernah peduli, tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Ya saya berharap firman Tuhan hari ini dapat menegur kita, mengingatkan kita bahwa kalau kita diberkati, jangan sampai kita salah memandang berkat itu menjadi berhala. Jadi berkat gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, lebih lagi sebenarnya untuk dirinya, untuk kita sendiri kelak ketika kita hidup kekal. Jangan sampai kita ya di surga gak punya apa-apa. Ya saya berharap kita semua punya rumah besar di surga, karena itu hidup yang sebenarnya, hidup kekal kita. Oke, kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini Tuhan. Biar kami terus Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Biar Kau yang memberkati kami Tuhan, dan kami menjadi saluran berkat. Supaya kami terus tahu bahwa semua adalah daripada-Mu Tuhan, dan kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau juga yang memberkati kami dan memberikan kami karunia untuk hidup dalam damai sejahtera, untuk menikmati segala yang Kau berikan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.